Data terbaru menunjukkan penduduk Indonesia sudah kecanduan HP parah. Lagi-lagi warga RI ada di peringkat pertama dalam hal waktu yang dihabiskan menatap layar HP. Ketika misalnya dalam satu masyarakat semuanya kemudian mengalami brain rot, maka disitulah mungkin akan timbul suatu kondisi-kondisi yang lebih bersifat sosial. Sekitar 1 dari 5 orang Indonesia pernah merasakan kesepian. Ironisnya, generasi yang paling terkoneksi secara digital justru menjadi generasi yang paling sering merasa sendirian. Halo sahabat terbaik, jumpa lagi di episode short video kali ini dengan tema yang juga menarik karena kita ambil dari tema episode 3, pentingkah basa-basi. Nah, kalau kita ngobrolin tentang basa-basi ini, kita juga bisa melihat pola komunikasi antar sesama manusia, bagaimana kita membangun hubungan interpersonal, bagaimana kita membangun hubungan sosial dengan orang lain. Nah, tentunya cara kita membangun hubungan interpersonal pada saat ini di era digital sangat berbeda dengan pada saat dimana 10 atau 20 tahun sebelumnya. Hal ini dipaparkan di dalam buku Jonathan Haidt dan juga Catherine Price yang berjudul The Amazing Generation. Di dalam buku ini dipaparkan pada saat tahun 90-an, anak-anak muda maupun orang-orang pada umumnya mereka berkomunikasi melalui telepon yang tersedia di rumah dan juga phone booth. Namun pada tahun 2007 pada saat smartphone di-launch, saat itulah terjadi perubahan yang secara signifikan. Karena pada saat itu, orang-orang dapat berkomunikasi kapanpun dimanapun dengan smartphone yang ada di tangan mereka. Sekarang dengan adanya smartphone, kita bisa mengakses informasi kapanpun dimanapun dan bahkan bisa membangun hubungan interpersonal atau hubungan sosial dimanapun dan kapanpun. Lewat sosial media, lewat video call mungkin, atau lewat message yang kita kirim dan lain sebagainya. Di dalam salah satu jurnal penelitian yang mencakup tantangan komunikasi di era digital dan ditulis oleh Julia DeCaca pada tahun 2025, menyatakan bahwa tantangan komunikasi di dunia digital saat ini adalah untuk memperoleh informasi yang cepat dan juga pola interaksi yang singkat. Hal ini membuat bahwa proses hubungan interpersonal menjadi lebih cepat, lebih padat, dan juga lebih singkat. Dan dengan cara perkembangan teknologi ini pun kita melihat bahwa bagaimana kita menyaring informasi pun juga lebih cepat dan singkat karena kita ingin melihat intisarinya seperti apa atau mungkin garis besar dari informasi ini seperti apa. Menariknya, dalam hubungan interpersonal atau hubungan sosial dengan orang lain ada kalanya dibutuhkan proses, di mana mungkin dibutuhkan proses untuk bisa mengenal lebih dalam atau menyapa lebih dahulu. Atau mungkin kalau teman-teman juga sadari dan sahabat sadari, kita pun ketika mengirim pesan ataupun ingin memulai seperti kayak video call atau mungkin menghubungi lewat direct message, ada kata-kata awal yang perlu kita utarakan. Nah, kata-kata awal ini adalah cara kita membangun komunikasi. Ketika kita bicara tentang pentingkah basa-basi di era saat ini, basa-basi itu seperti layaknya bagaimana kita memulai percakapan, bagaimana kita memulai kata-kata yang tepat agar kita bisa membangun hubungan yang baik dengan lawan bicara kita. Dengan basa-basi pula membantu kita untuk bisa mengenal lebih jauh untuk mengembangkan empati. Karena kalau misalkan kita membangun hubungan untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat, tetapi tanpa empati, yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan gambaran yang menyeluruh ataupun mungkin hubungan yang kontinu dengan lawan bicara kita. Ketika kita melakukan basa-basi, dengan kata lain, kita menunjukkan bahwa kita peduli. Kita menunjukkan bahwa kita mau membina hubungan, tidak hanya untuk menggali informasi, tetapi untuk membangun hubungan ke arah jangka panjang. Oleh sebab itu, kalau kita berefleksi sedikit, kira-kira bagaimana ya kita dapat membangun kata-kata yang tepat, kata-kata yang bijak mungkin pada saat kita mengawali perkenalan atau say hi atau mungkin untuk berbincang-bincang dengan lawan bicara kita. Bisa jadi dengan orang yang baru kita temui, bisa jadi juga dengan teman lama kita yang sudah lama kita belum kontak,
atau mungkin juga dengan sahabat orang terdekat yang ada kalanya kita juga mesti mulai dengan percakapan yang ringan. Basa-basi ini dapat membantu kita untuk menggapai tujuan tersebut.